Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya sebagai selaku host pada podcast kali ini pada kelompok 4 pada mata kuliah teori organisasi. Nah, pada materi keempat ini kami memiliki materi organisasi dan lingkungan organisasi yang memiliki kelompok, yaitu saya sendiri sebagai host Aisyah dan uh, Jaya Hanafi sebagai narasumber. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercakap-cakap bersama Jaya Hanafi. Nah, pertanyaan selanjutnya pada Jaya, saya akan bertanya, apa yang Jaya ketahui tentang organisasi? Organisasi yang dia tahu sekumpulan orang lebih dari dua yang memiliki tujuan visi misi tertentu untuk membangun atau meningkatkan skill kemampuan kita. Oh, berarti teori organisasi itu adalah sekumpulan orang ya, uh, lebih atau dua yang memiliki misi tertentu. Nah, pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana organisasi itu bisa dibentuk? Organisasi bisa dibentuk dengan adanya sekumpulan orang yang memiliki tujuan kerjasama dan adanya peraturan dalam organisasi. Bentuk. Nah, oh baik. Berarti organisasi itu terbentuk atas orang yang memiliki tujuan, kerjasama, dan peraturan ya, Ja ya? Oke, baik. Nah, pada pertanyaan selanjutnya, organisasi yang baik itu seperti apa? Organisasi yang baik itu memiliki anggota, identitas, dan latar belakang yang jelas, memiliki visi misi yang jelas, berguna, bisa membantu bagi masyarakat. Memiliki anggota ya, identitas, dan sebagainya. Tapi hal yang penting berarti dapat membantu masyarakat ya. Oh, berarti baik. Nah, pada pertanyaan selanjutnya, apakah Joya pernah ikut organisasi? Tentu saja pernah. Pertama kali saya ikut organisasi di sekolah, organisasi OSIS. Saya itu memegang di bidang agama. Kalau sekarang ini saya mengikuti organisasi Dema Fakultas, dan saya juga berada di bidang pengembangan karya, dan juga saya mengikuti Al Istiqodi, itu keagamaan Islam. Banyak juga ya Joya, apalagi waktu di sekolah. Biasanya di sekolah juga banyak ya orang mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya, prinsip dasar apa yang biasanya Joya pegang di dalam organisasi? Prinsip pertama itu niat, karena segala prinsip itu kalau tidak didasari niat tidak ada gunanya. Semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kita yang buat, kita juga yang harus menyelesaikan, diiringi dengan tanggung jawab. Kedua itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa ada tujuan yang jelas, organisasi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, menurut saya prinsip itu memiliki wewenang, seperti pemimpin yang memiliki hal yang tidak dapat dilakukan, maka pekerjaan dilimpahkan kepada orang lain di dalam organisasi. Lalu ada juga prinsip kepemimpinan. Kita juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan saat berada dalam organisasi. Baik, baik, baik. Berarti dalam organisasi yang memiliki banyak prinsip ya di dalamnya. Nah, sehingga kita juga bisa mengetahui dan menjalankan organisasi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yang keenam, hal dasar apa terjadinya organisasi? Hal yang mendasar itu menurut saya kepedulian, karena adanya organisasi pasti untuk membantu orang-orang yang ekonominya minim dengan cara menggalang dana. Segala sesuatu itu tidak dipandang dari materi, tapi seberapa besar perjuanganmu membantu atau meringankan beban mereka. Apa untungnya mendapatkan organisasi? Dari organisasi kita bisa belajar banyak hal yang mungkin tidak kita dapatkan atau kita temukan di kampus, di kelas.
yaitu kita bisa menjalin silaturahmi dengan kakak kating, membagi informasi dari kating, melatih skill langsung. Yang saya ingat, ketua saya dulu pernah bilang, anak organisasi selangkah lebih maju daripada yang tidak organisasi. Jadi tugas kami itu mengayomi kawan-kawan untuk bersatu. Pertanyaan selanjutnya, hal dasar apa yang ada di dalam organisasi? Hal-hal yang ada di dalam organisasi itu menurut saya tentu saja sumber daya manusianya. Kedua, sumber daya alam atau modal. Kerjasama memiliki tujuan. Adanya peralatan dan perlengkapan. Terakhir, adanya lingkungan sebagai wadah tempat menjalankan organisasi. Pertanyaan ke-9, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan organisasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu pertama, faktor internal, yaitu pekerjaan, anggotanya, komisarisnya, dan lain-lain. Kalau faktor eksternal yaitu pada lingkungan khusus seperti konsumen, pesaing dari luar. Dan pada lingkungan umumnya meliputi berbagai faktor ekonomi, politik, teknologi maupun kondisi global yang dapat mempengaruhi organisasi. Tergantung sikap kita bagaimana melayani organisasi atau orang lain. Kalau bisa dibilang berarti faktornya banyak juga ya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Apalagi di dalam faktor eksternal, kita juga meliputi berbagai faktor ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Joya, apa kaitannya lingkungan dengan organisasi? Tentu berkaitan, karena kesuksesan itu tergantung pada kemampuan organisasi dalam menginterpretasikan dan wadah yang strategis dalam menjalankan bisnis sehingga terjangkau dari berbagai aspek. Sangat berkaitan ya, berarti di dalam lingkungan dengan organisasi sangat berkaitan disebabkan lingkungan itu sendiri merupakan tempat tergantungnya kesuksesan dan pada kemampuan organisasi. Segitu dulu pertanyaan dari Aisyah untuk Joya pada kesempatan kali ini. Saya harap jawaban-jawaban dari Joya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga dari Aisyah sendiri. Nah, begitu dari kelompok kami. Selanjutnya, semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.